Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, pada hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, sampai hari ini kami boleh menikmati, kami boleh tetap menikmati kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan waktu sebentar kami mau mendengarkan atau men-sharingkan sebagian pada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, Roh Kudus menolong setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat, akal budi kepada setiap kami, khususnya hamba-Mu, yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat buat setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya segala keterbatasan, segala kelemahan yang ada pada hamba-Mu, Engkau sendiri akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, dalam beberapa hari kita sudah memperingati tentang kematian, bahkan kebangkitan, bahkan sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu tentang pembawa kabar baik. Ya, sekali lagi saya sampaikan tema pada saat ini, pembawa kabar baik. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, pada siang hari ini, pada kesempatan ini, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-18. Ini berita tentang kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sekali saya baca firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia, Tuhan Yesus, mengatakan hal-hal itu kepadanya, kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu yang kekasih, Maria Magdalena menjadi saksi mula-mula bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ia kemudian membagikan atau mengabarkan kabar baik atau kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan kepada para murid yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, para murid ketika mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka sempat ragu. Ketika Maria mengatakan kepada mereka bahwa aku telah melihat Tuhan, mereka sempat terkejut bahkan ragu, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkan kesaksian Maria Magdalena dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal yang akan kita sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah pembawa kabar baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus pembawa kabar baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh mencatat setiap firman Tuhan, setiap ayat firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Ayat ini begitu jelas mengatakan bahwa pencuri, ya,
datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Pencuri atau iblis datang membawa kabar buruk. Membawa kabar ketakutan. Membawa kabar kesedihan. Membawa kabar kecemasan. Bahkan kabar kematian atau kebinasaan. Ini saudara yang dibawa oleh pencuri atau iblis itu sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus, dia bilang, aku datang. Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar baik. Kabar sukacita, kabar damai sejahtera, bahkan kabar keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan media hari-hari ini. Sudah banjiri atau diisi dengan berita-berita ketakutan, berita-berita kecemasan, kabar duka, bahkan kabar-kabar yang tampaknya masuk akal, masuk logika, tetapi menyesatkan. Bapak Ibu yang kekasih, ya kita tahu media massa hari-hari ini, baik media sosial, media apapun itu saudara yang kasih, kita mendengar berita-berita tentang kejahatan, ya. Berita-berita tentang yang menakutkan kita. Berita-berita yang membawa kita menjadi bimbang. Berita-berita yang membuat kita menjadi cemas dan sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih, hati-hati Bapak Ibu yang kekasih. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita memilah-milah berita yang kita dapatkan. Apakah itu berita dari iblis atau berita dari Tuhan Yesus itu sendiri? Biarlah kita Roh Kudus yang menolong kita, menolong Bapak Ibu dan Saudara untuk memilah-milah berita yang kita dengar. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya Bapak Ibu dengan pertolongan daripada Roh Kudus bisa memilih berita-berita yang baik dan berita-berita yang buruk. Kenapa ingin saya katakan seperti itu Bapak Ibu yang kekasih? Hari-hari ini ketika kita mendengar berita, mendengar kabar, saudara yang kasih, tampaknya itu kabar itu baik, tampaknya. Rasanya sepertinya itu untuk konsumsi kita. Tetapi pada ujung-ujungnya kabar-kabar yang menyesatkan, yang membuat kita menjadi cemas, yang membuat kita menjadi ketakutan. Bapak Ibu yang kekasih, ini kita harus hati-hati saudara yang kasih. Berapa waktu yang lalu saudara yang kasih, saya melihat di media, ya khususnya di-sharingkan di WA atau grup-grup WA Bapak Ibu yang kekasih. Mungkin beberapa orang di antara kita mungkin tidak terlalu paham, mungkin kita tidak mengerti tentang isi daripada pemberitaan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, berita itu kemudian diteruskan atau di-sharingkan kembali. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Justru berita yang di-sharingkan itu justru membuat orang cemas. Membuat orang justru menjadi takut, menjadi bimbang. Satu contoh yang ingin saya sampaikan saudara yang kekasih. Hari-hari ini kita masih banyak berbicara tentang vaksin. Masih berbicara tentang COVID, pandemi dan sebagainya. Saudara yang kasih, masih ada berita-berita yang mengatakan bahwa corona, ya, tentang COVID, tentang vaksin, itu sebuah kebohongan. Ini masih kita dengar Bapak Ibu yang kasih. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu sebenarnya tidak penting, bahwa vaksin itu tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, berita-berita semacam itu bahkan disampaikan orang-orang yang sepertinya ahli di bidangnya. Dia mengatakan alasan-alasan, argumen-argumen yang sepertinya masuk akal. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, saya pribadi Bapak Ibu yang kekasih tetap mengatakan bahwa kalau pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan, itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, tidak mungkin pemerintah akan
menjerumuskan umpamanya pada rakyatnya, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi saya tetap ingin mengatakan bahwa kalau kebijaksanaan pemerintah sudah dibuat seperti itu, kita harus mendukungnya. Dan kita harus percaya kepada pemerintah. Bapak Ibu yang kekasih, jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mendengar berita atau isu-isu yang disampaikan oleh beberapa orang, atau kita dengar sendiri, kalau kita tidak paham betul, sebaiknya kita tidak beritakan, kita tidak sampaikan kepada orang lain, sehingga tidak membuat orang lain menjadi cemas dan sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih, ini yang pertama. Jadi Yesus datang membawakan kabar baik, membawa kabar sukacita. Jadi baiklah kita sampaikan berita-berita itu adalah berita-berita yang baik, yang membangun, yang menguatkan, bahkan menyelamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong setiap kita untuk berbagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tugas menyampaikan kabar baik. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Maria Magdalena, setelah dia tahu tentang Yesus bangkit dan melihatnya sendiri, dia tidak tinggal diam. Ya. Berita baik bahwa Yesus telah bangkit tidak dimenikmati sendiri oleh Maria, tetapi menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Bahkan selanjutnya kabar baik tentang kebangkitan Tuhan itu tersebar kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu yang kasih. Bapak Ibu yang kekasih, seperti juga Maria, jadi Maria ini menjadi penyampai kabar baik atau pembawa kabar baik. Kita, saya dan saudara mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar buruk. Ya. Kalau ada hal-hal kabar yang tidak baik, sebaiknya kita jangan sampaikan. Ya. Jadi kita sampaikan kabar baik, kabar Injil, itu sudah yang kasih. Kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, bukan berarti kita harus menjadi seorang penginjil yang keliling dunia untuk memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, memberitakan kabar baik itu juga hal-hal yang sederhana yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita, kerabat kita. Sebaiknya kita menyampaikan kabar baik. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini begitu banyak orang membutuhkan kabar baik. Ya, tidak ada ya orang yang membutuhkan kabar buruk, yang ingin kabar buruk, inginnya kabar baik. Ya, menyampaikan kabar baik kepada segala makhluk. Ya, sekali lagi kepada teman-teman kita harus kita sampaikan kabar baik, berita baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita bagikan kepada teman kita, kepada saudara kita, yang mereka mungkin tidak tahu tentang kabar baik. Itu perlu kita sampaikan kepada setiap mereka. Dan kita percaya berita Injil ketika disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih, khususnya teman-teman, saudara-saudara, keluarga besar GKP Mazmuri, ya, kita mendapatkan tugas, ya, memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita, kepada saudara kita yang mungkin masih ragu-ragu. Saudara yang kasih, dan saya percaya saudara-saudara yang kasih, sebagai jemaat Tuhan, saudara adalah pembawa kabar baik yang luar biasa. Saudara yang kasih,
Kita bisa bayangkan kalau kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, anggota keluarga Mazmuria, kita tidak memberitakan kabar baik, ya apa yang terjadi? Gereja kita tentunya tidak akan maju, ya. Gereja kita tidak akan berkembang. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk tetap menjadi pemberita atau pembawa kabar baik itu sendiri. Masih banyak di antara kita, mungkin keluarga kita, mungkin belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi menjadi tugas saya dan saudara untuk memberitakan Injil. Tentu saja Bapak Ibu yang kekasih, tidak mudah ya untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita mau memberitakan Injil, kita mau memberitakan kabar baik, ya sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, melalui hidup kita. Jadi membawa kabar baik, membawa kabar Injil tidak selalu harus menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi melalui kehidupan kita, melalui hidup kita, mereka akan melihat ya bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, kita yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, itu yang kita bagikan. Bapak Ibu yang kekasih, itu yang saudara yang kekasih yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang kasih, bahwa kita menjadi tugas kita, menjadi tugas saya dan saudara untuk tetap memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, dan saya terlalu percaya bahwa kita tidak ingin keluarga kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita tidak akan tega apabila kita nantinya diselamatkan oleh Tuhan, kita masuk surga, sedangkan saudara-saudara kita yang lain tidak. Ya, tentu saja kita tidak akan tega. Ya, dan inilah menjadi tugas saya dan saudara untuk tetap memberikan kabar baik, sehingga mereka juga mendapatkan keselamatan itu sendiri daripada Tuhan, bahkan mereka mengalami hidup damai sejahtera dan sukacita. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Kemudian hal yang ketiga, indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Mari kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Yesaya 52 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika orang sedang mengalami putus asa, ketika orang sedang mengalami jalan buntu, mengalami masalah yang berat, bahkan tidak ada harapan, kemudian datang kabar baik, mungkin melalui pesan WA, ya, mungkin melalui kedatangan seseorang yang akan memberikan pertolongan, ya, memberikan pengharapan. Sepertinya yang hadir itu adalah malaikat, bahkan Tuhan sendiri yang datang, yang hadir dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya, ketika kita sedang putus asa, ketika kita sedang mengalami masalah yang berat, kemudian datang seseorang atau pesan, ya, itu akan sepertinya Tuhan yang sedang menolong kita, seperti Tuhan yang sedang hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, itu yang perlu kita sadari, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita punya tugas yang luar biasa untuk menjadikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan.
Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita memberitakan Injil, kabar baik, bukan hanya orang lain saja yang diberkati, tetapi kita sendiri juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saudara, tentu saja kita ketika tergerak hati kita untuk menolong seseorang, ketika tergerak hati kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, jangan tunda-tunda, jangan ragu-ragu. Mungkin itu sedang yang orang lain sedang butuhkan. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali saya pribadi mengalami pertolongan Tuhan justru melalui renungan firman Tuhan, melalui grup WA. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mengalami masalah, mengalami jalan buntu mungkin, ketika datang pesan melalui renungan firman Tuhan, justru itulah yang menguatkan kita. Menguatkan, menolong kita, membuat kita menjadi kuat kembali. Ketika kita mengalami lemah dalam kehidupan kita, menghadapi masalah, ketika pesan itu datang, ketika WA ataupun nasihat itu datang kepada kita, itulah yang menguatkan kita. Satu kesaksian Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya pribadi mengalami COVID, ya, terkena COVID, ya, Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja secara daging saya mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami yang membuat kita sepertinya harapan, tidak ada harapan. Bapak Ibu yang kekasih, justru ketika saya sedang isolasi mandiri, Bapak Ibu yang kekasih, saya mendapatkan pesan-pesan, mendapatkan WA, ya, dari teman-teman saya, dari sahabat saya, dari hamba-hamba Tuhan, bahkan dari Ibu Gembala sendiri yang seringkali menguatkan saya, meneguhkan saya. Dan itulah saudara, hal-hal seperti itu tentu saja Bapak Ibu mengalami sendiri ketika saudara lemah, mendapatkan kekuatan dari sahabat kita, dari teman kita. Dan itulah yang disebut pembawa berita, ya. Mereka itu adalah pembawa berita, ya, yang mereka menyampaikan sesuatu, menyampaikan pertolongannya, itulah pembawa berita itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita dengan tulus hati, dengan dengan sungguh-sungguh kita memberitakan kabar baik, ya, kita sungguh-sungguh melayani, ya, itu saudara-saudara, bukan hanya orang lain yang kita layani yang mendapatkan berkat, tetapi kita sendiri yang melayani juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pribadi saya dan keluarga saya, saudara yang kasih, hari-hari menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena bukan kami sombong, tetapi ketika kami dengan sungguh-sungguh melayani, ya, melalui hidup kita tentu saja. Melalui hidup kita berbagi dengan orang lain, berbagi kebaikan dengan orang lain. Tuhan sendiri yang memberkati, kita juga yang menyampaikannya. Bapak Ibu yang kekasih, itu saudara yang kasih. Pada kesempatan hari ini, saya sampaikan kepada kita semua, khususnya jemaat Mazmuria, ya, sekali lagi Mazmuria. Nah, karena hari-hari ini begitu banyak masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Ya, mungkin saudara kita mengalaminya, mungkin keluarga kita mengalami yang akibat atau dampak daripada corona ini, saudara, kita semua mengalami masalah dalam hidup kita. Tetapi menjadi khususnya kita yang orang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan tugas untuk meneguhkan setiap mereka, meneguhkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Dan selalu saya percaya bahwa ketika kita tetap menyampaikan berita baik itu, menyampaikan berita Injil itu, bahkan jiwa-jiwa akan diselamatkan. Tentu saja Bapak Ibu yang kasih, ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus kita bayarkan, saudara yang kasih. Apa yang harus kita bayarkan?
tentu saja melalui waktu kita, melalui uang kita, bahkan melalui perasaan kita harus kita bayar, saudara yang kasih. Ketika kita menyampaikan kabar baik, seringkali kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, ya, dan bahkan tidak jarang ketika kita menyampaikan kabar baik, justru kita mendapatkan cemooh, kita mendapatkan hal yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu yang kasih, kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini saya berpesan sekali lagi kepada kita semua, bahkan kepada diri saya sendiri. Kalau hari-hari ini begitu banyak orang yang sudah mulai undur, ya, orang sudah mulai kendor di dalam ibadahnya, Bapak Ibu yang kekasih, mulai kendor di dalam kerohaniannya, saudara yang kasih. Menjadi tugas kita, menjadi tugas saya dan saudara untuk meneguhkan setiap mereka, supaya mereka kembali bersemangat di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu yang kekasih, waktu yang lebih dari 1 tahun, dengan adanya pembatasan sosial, kita tidak bisa saling bertemu dengan yang lain, tentu saja membawa dampak dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang kekasih, melalui ibadah online, seringkali orang berkata kepada kita bahwa ibadah online kurang nyaman lah, ya, kurang tetap berbeda dengan ibadah offline, ya, kalau ketemu di gereja dan sebagainya. Banyak orang mengikuti ibadah online yang sekarang sudah mulai mungkin jenuh atau dan sebagainya, sehingga mengikuti ibadah online bisa dilakukan hanya sambil lalu begitu saja. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, ibadah online kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu juga akan menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja hal seperti ini membuat iman beberapa orang Kristen, kehidupan rohani mereka bukan hanya makin maju, tetapi bahkan semakin turun. Ya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita bawa diri kita untuk tetap semangat, bahkan semangat kita bagikan kepada saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, dan saya percaya melalui semangat, melalui kemauan kita, Tuhan akan campur tangan dan akan berita baik itu akan sampai kepada saudara kita, dan saudara kita akan menjadi kuat kembali. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Hari ini renungan yang saya sampaikan tidak terlalu panjang, tetapi pesan saya sekali lagi bahwa 3 hal tadi yang dapat kita renungkan Bapak Ibu yang kasih. Saya ulang sekali lagi bahwa Yesus adalah pembawa kabar baik itu sendiri. Bahkan Yesus adalah berita Injil itu sendiri. Bahkan sering kita dengar bahwa Injil itu adalah kabar baik. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan kabar baik itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Kemudian yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa tugas menyampaikan kabar baik itu buat kita semua, buat saya dan saudara, mendapatkan perintah langsung daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara kita, sehingga mereka juga bukan hanya diselamatkan, mereka juga mengalami hidup damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, tadi saya katakan bahwa betapa indahnya, ya, kedatangan pembawa kabar baik, yaitu saya dan saudara, ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukannya. Bapak Ibu yang kasih, sekali lagi bahwa kita sebagai pembawa kabar baik, bukan hanya kita sendiri yang diberkati, bukan hanya orang lain yang diberkati, kita sendiri juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu sudah yang kasih, yang saya kesempatan ini sekali lagi, mari kita menjadi pemberita
kabar baik, menjadi pembawa kabar baik. Dan saya percaya kita juga akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya akan berdoa buat kita semua tentang mengenai firman Tuhan yang sudah kita sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, mari saat ini kita ada di dalam hadirat Tuhan, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu yang kekasih yang mendengarkan firman Tuhan melalui online ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, dimanapun saudara berada. Karena janji firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan firman, Tuhan sedang hadir dalam kehidupan Bapak Ibu yang kekasih. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sebagian firman-Mu yang kami sudah dengar pada kesempatan ini Tuhan. Di mana firman-Mu mengatakan bahwa Yesus sendiri, bahwa Engkau sendiri adalah kabar baik, adalah pembawa kabar baik. Kami harus meneladani Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah kerabat kami, komunitas kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tolong setiap kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi pembawa-pembawa berita yang luar biasa, pembawa kabar Injil kepada saudara kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang mendengarkan firman, mendengarkan kesaksian, mendengarkan kabar baik yang akan kami bagikan, Engkau sendiri akan menjamah setiap mereka. Engkau akan meneguhkan kepada setiap mereka. Dan kami merasakan bahwa keterbatasan kami, Engkau yang akan meneguhkan di dalam setiap kesaksian kami, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan menjadi tugas kami, menjadi tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya untuk berbagi kesaksian-kesaksian kepada orang lain. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kuasa-kuasa apapun yang mengganggu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu tidak kami mengerti, sehingga kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, sebelum mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan sekali lagi tentang 5M. Ya, kembali saya ingatkan tentang 5M, karena COVID ini masih ada, ya gitu, masih ada. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, 5M pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pemerintah terus menggaungkan 5M ini, Bapak Ibu yang kekasih. Kenapa? Karena memang ini sangat riskan ya dalam kehidupan kita. Kita saksikan begitu banyak orang yang sudah mulai mengabaikan tentang 5M ini.
Mereka sudah tidak mau menjaga jarak, berkerumun di mana-mana. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang taat, kita ikuti 5M ini, sehingga bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kekasih tentang vaksin. Mungkin di antara Bapak Ibu sebagian mungkin sudah divaksin, ya khususnya yang diprioritaskan kemarin adalah para lansia, ya para tokoh-tokoh agama, ya para guru dan sebagainya. Mungkin sebagian sudah, tetapi mungkin sebagian mungkin belum. Mari Bapak Ibu yang kekasih tetap mencari informasi di mana saudara bisa vaksin, ya, karena memang kalau kita tidak aktif untuk mencari informasi, kita tidak akan tahu ya di mana kita harus vaksin dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini penting ya, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk bahkan para lansia, ya, karena gereja kita ya Mazmuria, ya, sebentar lagi kita rencanakan akan mulai ibadah offline. Jadi diutamakan Bapak Ibu yang kekasih yang sudah divaksin, ya, diutamakan vaksin. Dan oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang belum, mari kita ya berusaha tentunya minta informasi supaya kita mendapatkan vaksin. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa, ibadah online yang saya percaya ini diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengakhiri ibadah kami pada kesempatan ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami, Engkau sudah memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan Engkau sudah memberkati setiap hamba-hamba Tuhan majelis. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, arahkanlah hatimu, terimalah berkat yang luar biasa, berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria. Yes, maju terus.